Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami cintai, di mana saja kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat-sehat semuanya, diberi hidayah, bimbingan, jaminan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kami sampaikan penjelasan tentang isi kandungan hadis bab 52, yaitu mengenai istilah-istilah ternak dan larangan mengikuti langkah-langkah setan, yang meliputi 1. Penjelasan tentang istilah ternak pada surat Al-Maidah ayat 103. Yang kedua, tentang ayat larangan mengikuti langkah-langkah setan dan macam-macam kedoliman. Yang ketiga, penjelasan tentang upaya setan menyesatkan manusia dan langkah-langkahnya. 4. Dampak dari berbuat zalim dan dampak dari mengkonsumsi barang haram. Selamat mengikuti. Istilah binatang ternak dalam ayat. Minad dha'ni itsnain, sepasang kambing jantan dan kambing betina. Minal ma'zis nain, sepasang domba jantan dan domba betina. Minal ibilis nain, sepasang onta jantan dan onta betina. Minal bakoris nain, sepasang sapi jantan dan sapi betina. Bakhiroh adalah onta betina yang dipotong telinganya dengan potongan yang lebar. Saibah adalah onta betina yang dilepaskan bebas berkeliaran, tidak dibebani muatan. Wasilah adalah kambing betina yang bersambung oleh saudaranya yang jantan. Ham adalah binatang pejantan yang telah membuat bunting dan beranak 10 perut betina. Larangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, serta kepada Islam sebagai agama, masuklah ke seluruh ajaran syariat Islam dengan mengamalkan seluruh hukumnya, dan jangan kalian tinggalkan barang sedikit pun darinya, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan setan berupa maksiat-maksiat yang ia mengajak kalian kepadanya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata permusuhannya kepada kalian, maka berhati-hatilah terhadapnya. 3 macam kedzaliman yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1. Zalimnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Al-Baqarah 254. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman 13. 2. Zalimnya hamba kepada sesama. Mangkanat indahu matlamatun li akhihi min irdihi au min syai'in falyatahalalhu minhu al-yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun sholih ukhida minhu biqadri matlamatih wa ilam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahkumila alaih. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Zalimnya hamba kepada dirinya sendiri dengan berbuat maksiat. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Baqarah 57. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang istilah ternak yang dalam surat Al-Maidah ayat 103 dan larangan tentang mengikuti langkah-langkah setan dan macam kezaliman. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang upaya setan menyesatkan manusia dan langkah-langkahnya. Selamat mengikuti. Di antara langkah-langkah setan. 1. Sikap hasad. 2. Suka marah, ghadab. 3. Menyia-nyiakan harta, idaatul mal. 4. Banyak makan, kathratut ta'am. 5. Tamak atau rakus. 6. Tergesa-gesa, takjil. 7. Cinta harta, hubbul mal. 8. Fanatik golongan, asobiyah. 9. Filsafat atau hakikat ketuhanan, ma'rifatullah. 10. Prasangka buruk, suudzon. 11. Sikap kasal atau malas. Di antara upaya setan menyesatkan manusia. 1. Melaksanakan ajaran Islam hanya sebagian. 2.
setan menanamkan permusuhan. 3. Menggoda manusia agar melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengajak manusia berpaling dari syariat Islam. 5. Mengajak manusia agar taklid. 6. Menunggangi ahli sihir, orang pintar, dan paranormal. 7. Memunculkan rasa was-was dan ragu-ragu. 8. Menunggangi penyanyi dan penyair. 9. Menunggangi ulama sesat dan para pendusta agama. 10. Menggoda manusia untuk menyebarkan fitnah. 11. Setan menggoda orang yang sedang beribadah. 12. Setan menggoda lewat mimpi. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi yang kami sampaikan penjelasan tentang upaya setan menyesatkan manusia dan langkah-langkahnya. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang dampak dari berbuat zalim dan dampak mengkonsumsi barang haram. Selamat mengikuti. Di antara dampak berbuat zalim. 1. Mudah emosi dan sulit terkendali. 2. Di hari akhir akan mengalami kegelapan yang sangat. 3. Telah melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kezaliman itu akan akar dari segala kejahatan. 5. Di hari kiamat tidak akan mendapat pertolongan. 6. Kezaliman memunculkan kehancuran yang besar. 7. Melakukan dosa sangat besar. 8. Pelakunya mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Berbuat zalim termasuk berbuat kerusakan di dunia. 10. Pelakunya benar-benar dijauhi masyarakat luas. 11. Membawa kerugian untuk dirinya sendiri. 12. Menambah dan memperbanyak dosa dan kesalahan. 13. Tidak akan mendapat nur hidayah. Di antara dampak mengkonsumsi barang haram. 1. Doa-doanya tidak diijabahi atau dikabulkan. 2. Hati dan akalnya mengalami kerusakan. 3. Seluruh amalnya tidak diridhoi dan tertolak. 4. Mengurangi iman dalam hatinya dan mengakibatkan masuk neraka. 5. Mendolimi diri sendiri dan merusak keturunan. 6. Energi yang dimiliki cenderung untuk berbuat maksiat. 7. Mengalami kesulitan dalam menerima ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Mengakibatkan berbuat kezaliman kepada orang lain. 9. Hilangnya kesadaran dalam beragama. 10. Mendapat
ancaman keras di akhirat. 11. Termasuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan kami tentang isi kandungan hadis bab 52, yaitu tentang istilah ternak yang ada dalam surat Al-Maidah 103 dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan dan menyatakan diri sebagai musuhnya yang nyata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.